Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan untuk melaksanakan sosialisasi identifikasi aset sumber daya yang dimiliki SMKN Satu Tambun Utara. Di sini saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Saya banyak mengucapkan terima kasih sekali lagi karena di antara kesibukan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang sedang belajar masih bisa menghadiri sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, saya Siti Aisyah akan bersama Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid serta anak-anak mengidentifikasi mengenai modal-modal yang ada di sekolahan kita. Sebenarnya sekolahan kita ini sangatlah kaya. Aset itu adalah harta kita yang terdiri dari dua, yang abiotik dan biotik. Abiotik itu berarti sesuatu yang tidak hidup, dan sedangkan biotik itu sesuatu yang hidup. Nah, di sini sesuai dengan aset biotik, maka mari sama-sama kita mengidentifikasi tentang modal manusia. Alhamdulillah, di sini ya Bapak Ibu guru, silakan masukannya tentang modal manusia. Dilihat dari gurunya. Guru kita memiliki pendidikan yang rata-rata S1 dan S2 ya Bu ya. Berarti memiliki pendidikan S1 dan S2. Kemudian anak-anak juga, ya baik, anak-anak kita, anak-anak SMK ini sudah memiliki banyak sekali kegiatan yang mengeksplorasi mereka sehingga anak-anak ini memiliki kompetensi yang cukup kompeten ya Bu ya, karena dilihat dari kejuaraan-kejuaraan ya, dari kejuaraan yang diikuti. Selain itu modal manusia kita apalagi ya Bapak Ibu kira-kira? Orang tua. Nah, orang tua di sini atau komite bagaimana kerjasamanya dengan pihak sekolah? Menurut Bapak Ibu guru sekalian, silakan. Komite ya, komite Bapak Ibu sekalian, komite ini sangat berdampak kepada pola pendidikan kita Bu, karena dengan adanya komite banyak sekali akses-akses, baik itu dari sisi pendanaan mungkin ya, maupun dari sisi kerjasama khususnya untuk peningkatan kompetensi dari siswa-siswi kita, seperti itu. Nah baik, jadi ada 3 komponen modal manusia kita, yaitu Dewan Guru yang pendidikan rata-ratanya S1 dan S2 yang sehingga bisa mengembangkan kompeten anak-anak SMK yang kompeten dilihat dari kejuaraan-kejuaraan yang mereka ikuti. Kemudian orang tua yang sudah berkontribusi besar terhadap jalannya pendidikan di SMK ini. Kemudian kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial ini kita lihat ya Bu, beberapa hal di sekolah kita, budaya kerjasama kita masih tinggi ya Bu ya di sini. Kemudian lingkungan kita juga sangat mendukung untuk pengembangan pendidikan anak-anak kita. Berarti adat istiadat cukup mendukung untuk pola pendidikan kita ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian modal politik, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga dari unsur politiknya kerjasama dengan pihak kecamatan, puskesmas berjalan dengan lancar untuk beberapa kegiatan siswa ya berarti ya, kerjasama dengan pihak kecamatan dan Bimaspol. Ya baik, kecamatan, Babinsa, Bimaspol untuk mendukung anak-anak ya Bu ya, begitu ya, kemajuan pendidikan anak-anak. Next, dari segi agama dan budaya,
Alhamdulillah ya Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Guru, kita punya masjid di mana pengembangan keagamaan kita bisa berjalan. Anak-anak juga sholat ya. Apa nak yang sudah kalian lakukan selama untuk modal agama kita di sini? Sholat duha. Adanya sholat duha ya. Sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah ya. Tadarus Jumat. Zuhur berjamaah. Sholat Jumat ya. Tadarus ya nak ya. Ini merupakan modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Sehingga modal-modal ini ternyata yang memang salah satu aset kita sebetulnya. Jadi modal itu jangan terkungkung duit lagi. Karena kalian rata-rata yang memahami ya ibu bapak ya, memahami bahwa modal aset berarti ya gedung, lampu, meja. Padahal ternyata sholat duha itu merupakan aset kita untuk pengembangan kepribadian anak. Sholat zuhur pengembangan kompetensi anak. Sholat Jumat kebersamaan buat anak-anak. Tadarus membentuk karakter anak kita Bapak Ibu Komite. Seperti itu. Dan budaya yang di sini pun salah satu budaya kita bawa budaya maulid ya. Walaupun itu masuk ke dalam agama, tapi budaya maulid ini adalah budaya kebersamaan sepertinya ya. Nah, jadi ada di daerah-daerah, tapi dimasukkan unsur budaya di dalam sekolah kita. Bapak Ibu Komite, alhamdulillah kerjasama dengan Bapak Ibu Komite itu akan menghasilkan gerbang kita. Nah, modal fisik ini adalah modal bentuknya adalah gedung sekolah kita. Gedung sekolah, kemudian mebeler untuk ini ya, mebeler sekolah dan semua lab ya, kita punya lab ya, lab dan isinya itu merupakan modal fisik. Kalau untuk modal fisik sepertinya semua juga udah paham ya, kelihatan, kepegang. Tapi pemahaman kita terhadap modal-modal yang seperti di atas tuh, modal manusia. Selama ini kita tuh nggak menganggap itu sebagai modal. Selama ini kita tidak menganggap bahwasannya anak-anak yang baik yang ada di SMK ini bukan modal kita, padahal mereka adalah modal utama kita untuk memajukan sekolah. Makanya kenapa kita melihat dari sisi positif aja, jangan negatifnya terus. Walaupun anak kita banyak yang ya ada lah sebagian yang buruk, tapi mari kita mulai dari melenting untuk lebih tinggi lagi dari anak-anak yang baik ini sebagai pegangan modal kita. Kemudian Bapak Ibu Komite yang terus bekerja sama, itu adalah modal terbaik kita gitu. Bengkel. Ya, bisa untuk lab dan isinya serta bengkel. Baik, terima kasih masukannya. Next, kita masuk ke modal lingkungan alam. Nah, di lingkungan alam kita ini, lingkungan yang sangat luas, masih pedesaan, udara bersih, yang anak-anak bisa olahraga, lega lah ya, lahan yang lebar, udara bersih. Ya, alhamdulillah walaupun kita di Pantau, tapi udara kita masih bersih ya Bu ya, karena masih banyak sawah, dekat persawahan, walaupun jaraknya masih beberapa meter. Nah, ini adalah modal lingkungan. Jadi anak-anak kita itu nggak banyak yang kena TBC lah, dibandingkan anak-anak perkotaan yang mungkin asapnya tiap hari kedetek ini ya, seperti itu. Lalu yang ini, nah modal finansial. Nah modal finansial inilah yang Bapak Ibu Komite harus kita luruskan nih, bahwasannya SMK dengan semua kondisinya banyak membutuhkan pendanaan. Karena apa? Karena kita bukan hanya sekedar membaca menulis, tetapi kita praktek. Nah alat-alat praktek ini di atas rata-rata, karena untuk SOP-nya menyesuaikan dengan pabrik, otomatis alat-alat pabrik mungkin mini pabrik kali ya yang harus ada di SMK ini supaya anak-anak bisa dikondisikan. Nah ini bisa dari BOS, BOPD, kemudian dari komite gitu. Mungkin itu sosialisasi dari saya tentang sosialisasi identifikasi aset yang kita miliki. Alhamdulillah. Sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Komite, dan siswa-siswi sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa ditularkan kepada teman-teman di kelas kalian, kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin belum hadir, kepada Ibu Bapak Komite lainnya. Bahwasannya pemahaman mengenai aset atau harta yang bisa kita kembangkan di SMK untuk kemajuan SMK ini bukan hanya yang bisa dipegang, tetapi yang tidak bisa dipegang juga wajib kita jadikan
untuk acuan kita, untuk modal kita untuk lebih maju ke depannya. Insya Allah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin dari sosialisasi ini? Oke, mungkin sudah cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.